Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bintang Citra Kusuma Atmaja, NIM L200170078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas Pancasila. Kebetulan di sini saya memakai atau mengangkat program infografis vaksin COVID 2019. Oke, di sini ada alur perusahaan pengerjaan ya. Di sini terdapat progres apabila sebuah langkah-langkah ini akan terselesaikan. Yang pertama, progres 20% terselesaikan apabila sudah dilakukannya identifikasi masalah, 40% apabila sudah ditentukan penentuan proyek, mencari referensi, eksekusi proyek, dan juga finishing. Jadi langkah-langkah ini itu dilakukan secara urut ya. Pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Yang pertama identifikasi masalah, kedua itu penentuan proyek, ketiga itu mencari referensi, keempat itu melakukan eksekusi proyek, yang keempat satu dua tiga empat, yang kelima itu adalah finishing ya. Enggak habis semua dari flu jadi suaranya agak sedikit bintang ya. Lanjut lagi di sini kita akan jelaskan per tahapnya. Yang pertama adalah what is the problem, apa masalahnya. Jadi kita tahap awal ini kita melakukan identifikasi ya terhadap fenomena di kalangan masyarakat yang sedang terjadi dan juga terdapat sebuah masalah yang cocok untuk diangkat dan juga diselesaikan. Kebetulan ini sudah diselesaikan pada tugas yang pertama dan yang kedua. LKPBN 1 dan juga 2 ini sudah terselesaikan, di mana di LKPBN 1 kita mengidentifikasi masalah, memilih topik, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah what is the topic about. Jadi ini juga sudah penentuan proyek yang apa yang dikerjakan, yang sekiranya mampu menyelesaikan, meredakan, atau minimalisir masalah yang didapat pada identifikasi masalah. Ditentukan dulu, ini mau kita kerjakan proyek seperti apa. Kebetulan ini juga sudah ditentukan pada LKPBN pertama dan juga diperkuat untuk sumber-sumbernya di LKPBN kedua. Seperti itu. Kita lanjut lagi, di sini adalah search the reference. Nah, setelah kita melakukan identifikasi dan juga melakukan penentuan topik, yang selanjutnya adalah mencari referensi. Melakukan pencarian dan penentuan referensi infografis seperti desain poster, tipografi, color, vektor, dan menentukan studi literatur kembali mengenai masalah yang akan diangkat. Jadi intinya di sini kita akan memperkaya referensi kita dari segi grafis dan juga studi literatur. Oke, studi literatur itu kita bisa buka ya. Di Google kita bisa menggunakan Google Scholar, kemudian studi utama kita menggunakan WHO dengan COVID-19 Indonesia, yang terakhir adalah Kemenkes yang Indonesia. Nah, ini studi literatur kita ada di Google Scholar, WHO, COVID-19, dan juga Kemenkes atau di Riskesdas. Riset Kesehatan Dasar. Itu referensi kita. Kemudian kalau di referensi tipografi dan desain, kita ambilnya kita bisa cari itu di Edvanto Element. Kemudian kita bisa cari di FreePic. Kemudian kita bisa cari di DeviantArt, dan kita bisa cari di Repo juga bisa. Referensi ini ya. Kalau ambil referensi atau kita bisa juga cari aja di Google, nanti pasti dapat juga. Itu referensinya. Lanjut lagi, setelah referensi dibuat, kita akan execute the project. Ya, melakukan eksekusi proyek pembuatan desain infografis vaksin COVID 2019 menggunakan aplikasi open source atau yang gratis atau legal. Nah, kebetulan di sini saya sudah mencari beberapa aplikasi yang gratis, yaitu kita bisa menggunakan Figma ya, secara online. Kebetulan ini seperti ini ya, aplikasinya mudah digunakan ya. Oke, dalam dieksekusi project ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu kita bisa di dalam pembuatan desainnya sendiri kita bisa yang pertama itu kita membuat mood board, yaitu mood board itu adalah berisikan
desain referensi dan juga tipografi yang digunakan. Kebetulan di sini saya sudah mencari sebagian. Ini adalah referensi saya. Saya mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. 5 referensi, 1, 2, 3, 4, 5 referensi, dan juga kebetulan di sini sudah menentukan tipografinya. Di sini menggunakan font Roboto, Arial, dan juga colornya. Kalau color platingnya sudah kita tentukan. Itu langkah di execute project. Kemudian setelah tahap mood board, kita masuk ke tahap infografis. Kebetulan di sini belum saya kerjakan. Nah, setelah kita eksekusi di infografisnya, kemudian langkah yang terakhir adalah finishing. Nah, langkah finishing ini apa? Finishing ini ya langkah kita melakukan tahap finishing dari desain yang dirapikan ya. Jadi melakukan perapian terhadap desain dan juga melakukan sosialisasi secara daring atau membagikan poster secara daring. Oke, untuk membagikan poster secara daring kita bisa share ke sosial media kita seperti di Facebook, YouTube, kemudian bisa di Twitter, atau kemudian kita bisa masuk ke Twitch dan sebagainya ya. Ini di jaring sosial media yang akan saya gunakan mungkin ya. Oke, sekian mungkin itu penjelasan dari alur-alurnya. Jika ada salah kata dan juga kurang detail, saya mohon maaf. Apabila ada yang dipertanyakan, Anda bisa mengirimkan email ke alamat berikut ya. Pertanyaan ke alamat berikut l2001778@student.ums.ac.id. Oke, terima kasih.